warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 859518816 dari UPBJJ Universitas Terbuka Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat yang digunakan yaitu sendok, gelas, plastik, kertas saring, kertas timah, mistar, kertas label, gelas plastik 1000 ml, air, deterjen, dan kacang hijau. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melarutkan deterjen dengan 1000 ml air. Kemudian, tuangkan larutan deterjen sebanyak 500 ml ke dalam gelas dengan label konsentrasi 100%. Untuk mendapatkan larutan konsentrasi 50%, tambahkan air hingga 1000 ml. Kemudian, tuangkan larutan deterjen sebanyak 500 ml ke dalam gelas dengan label konsentrasi 50%. Untuk mendapatkan larutan konsentrasi 25%, tambahkan air hingga 1000 ml. Lalu, tuangkan larutan deterjen sebanyak 500 ml ke dalam gelas dengan label konsentrasi 25%. Untuk mendapatkan larutan konsentrasi 12,5%, tambahkan air hingga 1000 ml. Kemudian, tuangkan larutan deterjen sebanyak 500 ml ke dalam gelas dengan label konsentrasi 12,5%. Untuk mendapatkan larutan konsentrasi 6,25%, tambahkan air hingga 1000 ml. Kemudian, tuangkan larutan deterjen sebanyak 500 ml ke dalam gelas dengan label konsentrasi 6,25%. Untuk mendapatkan larutan konsentrasi 3,1%, tambahkan air hingga 1000 ml. Kemudian, tuangkan larutan deterjen sebanyak 500 ml ke dalam gelas dengan label konsentrasi 3,1%. Dan yang terakhir, tuangkan air PDAM ke dalam gelas kontrol. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan kacang hijau terpilih yang terendam dalam air sebanyak 10 butir ke dalam masing-masing larutan, dari larutan 1 sampai larutan 7. Lalu, biarkan rendaman selama 5 menit. Setelah 5 menit, aturlah kacang hijau dalam gelas plastik dengan label yang sesuai. Atur yang baik agar hilum mengarah ke bawah. Kemudian, isilah gelas yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml.
Lalu, tutuplah gelas-gelas tersebut dengan kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Semuanya tertutup, kita tunggu hingga besok selama 24 jam. 24 jam telah berlalu. Saya akan membuka kertas timah di masing-masing gelas. Dapat dilihat, biji kacang hijau mulai berkecambah. Namun, panjang akarnya berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Untuk lebih akurat, saya akan mengukurnya dengan mistar. Lakukan pengukuran pada 10 biji masing-masing gelas satu per satu. Lakukan dengan teliti, kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah semua hasilnya selesai dicatat, langkah selanjutnya yaitu kita tunggu selama 48 jam. 48 jam telah berlalu. Saatnya saya membuka kertas timah kembali di setiap masing-masing gelas dan melakukan pengamatan pertumbuhan kecambah di hari kedua ini. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua. Adapun kesimpulan berdasarkan praktikum kali ini yaitu deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap proses perkecambahan kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang diberikan, semakin terhambat pertumbuhan dan perkembangan kecambah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya persentase biji yang berkecambah, pertumbuhan akar dan batang yang lebih pendek, serta kondisi kecambah yang lemah atau bahkan mati. Kandungan bahan kimia dalam deterjen dapat merusak jaringan embrio dan mengganggu penyerapan air yang sangat penting dalam proses perkecambahan. Dengan demikian, lingkungan yang tercemar deterjen tidak mendukung pertumbuhan tanaman, khususnya pada tahap awal perkecambahan. Cukup sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.